Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di My Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Apa kabar trading teman-teman di minggu yang lalu? Saya berharap cukup menyenangkan ya. Pada trading idea kita di minggu ketiga bulan Juni kemarin, saya meminta teman-teman untuk berhati-hati di dalam mengambil posisi di minggu ketiga. Dan ya memang kita harus akui bahwa di minggu ketiga bulan Juni untuk situasi trading cukup membosankan ya. Kita tidak terlalu banyak bisa mendapatkan peluang di sana. Tetapi puji Tuhan dari saham-saham yang kita rekomendasikan, kita masih bisa mendapatkan cuan dari saham-saham tersebut. Nah, apa yang mau kita lihat pada minggu keempat bulan Juni ini saat ini? Pertama adalah kita lihat big picture-nya dulu. Dari Composite Index atau IHSG, kita melihat bahwa indeks berusaha untuk mencoba menembus area trendline yang ada dan sempat false breakout kemudian turun kembali, dan menjelang penutupan kemarin indeks masih mencoba atau berusaha untuk menembus area resisten tersebut tetapi tidak berhasil. Jadi kita kalau melihat area resisten trendline ini merupakan sebuah area resisten yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat ya, karena di situ ada double resisten. Pertama ada resisten round number di 5000 termasuk di resisten trendline ini. Jadi jika minggu depan masih tidak berhasil juga usaha untuk menembus trendline ini dan area support 4850 sampai 4700 itu tertembus oleh pergerakan indeks, maka kita melihat bahwa indeks cenderung akan bergerak kembali ke area sekitar 4500 sampai 4400. Jika itu pun tembus, maka indeks berpeluang menguji kembali trendline yang area yang di bawah. Jadi ini seperti channeling line untuk turun ke bawah ya. Dan kita memang melihat bahwa potensi indeks untuk turun itu cukup besar. Oleh sebab itu, di minggu keempat bulan Juni ini, saya boleh menyarankan kepada teman-teman ekstra hati-hati. Karena ini minggu keempat harusnya akan menjadi penentu buat indeks. Dia akan kembali bullish atau kembali turun tes support yang ada. Terutama teman-teman harus perhatikan support area 4850 sampai 4700 ini. Jika ini tembus, maka saya menyarankan teman-teman untuk hold semua posisi. Lebih baik kita menunggu indeks sudah ada di bottom, sudah mantul dari area supportnya, baru kita melihat kembali posisi apa yang bisa kita collect untuk periode tersebut. Jadi teman-teman sekali lagi, untuk minggu keempat ini teman-teman ekstra hati-hati. Apalagi kalau melihat minor term dari indeks ya, ini yang hanya sebelah sini saja, kita melihat indeks sudah mulai membentuk lower high. Jadi dari high ini ke high ini. Nah, yang kita tunggu adalah apakah dia akan membentuk lower low. Ya, ini adalah low yang terbentuk sebelumnya. Jika dia tembus low yang ada, ini low berarti ada di sekitar 4712. Jadi kalau dia tembus 4712, maka secara minor term kita akan melihat indeks mungkin akan kembali ke area sideways-nya, ke area base yang sudah terjadi sebelumnya, atau bahkan menembus ke bawah base membentuk seperti second wave untuk menguji kembali area 3900. Jadi teman-teman perhatikan ini adalah big picture-nya. Dan reverse ke Dow Jones sendiri, kita ngelihat Dow Jones masih bergerak di dalam channeling line-nya dia. Dan indikasi minggu yang lalu dia membentuk gap down yang cukup besar dan memang masih ada di area channeling line ini. Jadi kita akan melihat bahwa untuk Dow Jones sendiri dia akan kembali menguji trendline yang bawah nih di sekitar area 25.800 sampai 25.600-an ya. Jadi di EMA 20 sampai EMA 200 ini jika ini tembus mungkin akan menguji kembali area 25.000. Jadi teman-teman tinggal pastikan aja kalau Dow Jones masih ada di dalam area pergerakan channeling line ini. Jika tidak, maka cenderung indeks harga saham gabungan akan mengikuti pola yang sama. Kalau indeks harga saham gabungan akan kembali ke area base-nya di sideways ini. Jika itu pun tembus, maka kita melihat ada peluang indeks harga saham gabungan menguji trendline yang bawah ini atau retest kembali ke area 3900. Ya, jadi teman-teman perhatikan ini.
Lalu sekarang jika melihat big picture-nya seperti itu, saham-saham apa yang bisa kita perhatikan pada minggu keempat bulan Juni ini? Kita lihat satu-satu. Yang paling pertama adalah yang kita mau lihat AKRA, AKR Korporindo. Untuk AKRA, trading plan-nya adalah teman-teman bisa tunggu dia breakout 2700 dengan stop loss area di 2500 sampai 2470. Dengan target pertama kita ada di sekitar 3000 sampai 3100. Jika area ini tembus, maka ada peluang AKRA akan ke sekitar 3640 dan target yang ketiga kita ada di sekitar 4160. Jadi teman-teman perhatikan dulu, breakout di 2700 teman-teman collect, ingat dengan volume yang besar. Target pertama kita ada sekitar 3000 sampai 3100, itu akan menjadi trailing stop teman-teman yang pertama. Jika dia breakdown, ya berarti teman-teman keluar dari sana. Jika dia bertahan, maka area selanjutnya ada di sekitar 3640 sampai 4160. Itu pertama saham AKRA. Saham yang kedua adalah saham Adi Sarana Armada. Untuk saham Adi Sarana Armada memang kesempatan untuk masuk ke saham ini yang terbaik adalah di minggu yang lalu. Tetapi kita ingin melihat apakah ada peluang untuk di minggu keempat ini. Jadi ini hanya seperti spekulasi buy saja. Untuk ASA, teman-teman tunggu ASA breakout di sekitar 450 sampai 470. Dengan target kita ada di sekitar 540 sampai 580. ASA juga teman-teman bisa buy on pullback. Jadi tadi buy on breakout, ASA juga teman-teman bisa buy on pullback. Kita melihat ada trendline di bagian bawah ini, jadi teman-teman bisa buy on pullback di area sekitar EMA 20 di 396 atau sekitar 400. Teman-teman bisa collect di pullback dengan target yang sama. Kalau teman-teman collectnya dari pullback, maka 470, 450 akan menjadi area trailing stop pertama teman-teman, dengan target tetap sama di trendline yang atas ini di sekitar 540 sampai 580 ya. Jadi ASA teman-teman bisa buy on pullback atau buy on breakout. Saham yang ketiga adalah saham BES, Bekasi Fajar Industri. Untuk BES teman-teman bisa buy on breakout. Buy on breakout di sekitar 136 sampai 144. Jadi itu adalah area teman-teman. Kalau teman-teman melihat big picture-nya, saya lebih sarankan teman-teman tunggu dia breakout di 144. Walaupun teman-teman juga bisa, untuk teman-teman yang agresif ya, teman-teman juga bisa spekulasi untuk buy di breakout trendline ini. Jadi buy di sekitar 130. Tetapi saya lebih sarankan kepada teman-teman tunggu dia breakout dari 144 karena melihat big picture yang ada ya. Dengan target area di sekitar 170 sampai 180. Jika dia berhasil breakout dari area ini, maka area target selanjutnya ada di sekitar 212 dan 240. Itu untuk BES. Saham selanjutnya adalah saham Charon Propang atau Cepin. Cepin, teman-teman bisa buy, ini spekulasi buy ya untuk Cepin. Tunggu dia breakout di 6.100 atau setidaknya dia bisa bertahan di area sekitar 5.600. Kalau Cepin bisa bertahan di 5.600, teman-teman bisa melakukan cicil buy untuk teman-teman yang agresif sampai di sekitar 6.100. Jika dia breakout di 6.100, kita melihat akan ada peluang target selanjutnya ada di sekitar 6.825. Itu target terdekat dari Cepin. Jika dia breakdown 5.600, teman-teman stop loss atau cut loss. Jadi Cepin spekulasi buy. Akan lebih baik teman-teman tunggu dia breakout 6.100. Target terdekatnya ada di sekitar 6.825. Saham selanjutnya adalah saham Smart Friend atau Friend. Untuk trading plan untuk Smart Friend adalah selama dia bisa berada di atas 92, teman-teman masih bisa cicil untuk buy Smart Friend. Atau buat teman-teman yang tidak terlalu suka dengan spekulasi, maka tunggu dia breakout di 120 sampai 126. Jika dia breakout di area tersebut, maka target selanjutnya teman-teman bisa tunggu ada di 166. Itu adalah target teman-teman. Dan untuk
Friend sendiri, karena ini saham kita bilang cukup liar, cukup volatile jika jalan, maka buat teman-teman yang agak konservatif atau teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk teman-teman menghindari Friend saja. Karena pergerakannya yang cukup cepat, pergerakannya yang cukup liar jika dia bergerak. Jadi Friend untuk lebih amannya adalah teman-teman bisa buy on breakout di 120 atau setidaknya dia bisa bertahan di atas 92 dan 100, teman-teman bisa melakukan cicil, bisa melakukan akumulasi secara pelan-pelan sampai dia bisa breakout di area 120 sampai 126. Target pertama kita ada di 166. Itu target pertama kita. Selanjutnya, target selanjutnya ada di 200. Jika dia masih berjalan, masih breakout juga di 200, maka dia akan menuju ke sekitar 239 sampai 240. Tapi melihat big picture yang ada, saya menyarankan teman-teman untuk ekstra hati-hati. Buat teman-teman yang pemula, hindari Friend. Buat teman-teman yang agresif, perhatikan tetap trading plan, perhatikan tetap volatile dari saham ini. Untuk saham selanjutnya adalah saham Sido. Nah, untuk saham Sido, karakter saham ini memang dia adalah slowly but sure. Trading plan untuk Sido adalah jika dia breakout 1300 sampai 1310, teman-teman bisa buy. Teman-teman bisa collect, apalagi jika Sido bisa breakout dari 1420 karena itu adalah all time high untuk Sido. Dan kita melihat bahwa Sido ini adalah salah satu saham yang cukup defensif dan cukup banyak diminati oleh para value investor karena performance dari saham ini cukup bagus. Jadi untuk Sido, teman-teman juga bisa melakukan cicilan dari saat ini di sekitar 1230 sampai 1250. Dan kalau teman-teman masuk atau cicil dari saat ini, maka 1310 itu akan menjadi trailing stop pertama teman-teman. Target selanjutnya ada di sekitar 1420. Kalau itu sampai tembus, maka let the profit run. Karena ini adalah all time high. Saham all time high, kita sulit untuk memprediksi kemana dia akan menuju. Jadi biarkan dia berlari sambil tetap menjaga trailing stop teman-teman. Saham terakhir adalah saham Wood. Saham Wood, seperti teman-teman tahu, pada hari Kamis kemarin dia sudah mulai bergerak. Di kelas coaching kita sudah mulai melakukan test lot atau spekulasi buy di sekitar area 350 untuk Wood. Nah, apakah kita masih melihat ada satu peluang untuk Wood bisa kita collect? Trading plan buat Wood di minggu keempat ini adalah teman-teman bisa collect Wood jika dia berhasil breakout di sekitar area 376. Target pertama kita ada di sekitar 422. Itu target pertama kita. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan 422 itu menjadi trailing stop jika dia berhasil breakout di 422. Target selanjutnya kita ada di sekitar EMA 200 di 490. 490 sampai 536. Itu adalah area kedua kita. Dan jika dia tembus juga, maka teman-teman target selanjutnya Wood akan ke sekitar 630 dan 720. Itu adalah area untuk Wood. Jadi perhatikan Wood kalau dia breakout di 376. Itu adalah area teman-teman bisa koleksi untuk Wood selanjutnya. Atau teman-teman juga bisa collect Wood jika dia pullback ke arah EMA 20 di sekitar 344. Dengan area stop loss kita ada di jika dia breakdown EMA 20 atau dia breakdown di sekitar 344 sampai 340. Demikian teman-teman, itu adalah 7 saham yang bisa menjadi trading idea kita. Teman-teman bisa perhatikan pada minggu keempat bulan Juni ini. Sekali lagi teman-teman, ingat berhati-hati, ekstra hati-hati untuk minggu keempat bulan Juni ini. Dan perhatikan area 4.850 sampai 4.700. Jika area tersebut berhasil ditembus oleh indeks, maka saya menyarankan teman-teman untuk sementara kita hold, kita wait and see dulu apa yang akan ditunjukkan oleh indeks ke depannya. Jika dia terus breakdown dan berusaha untuk retest ke area ke area trendline support yang di bawah, maka sebaiknya teman-teman adalah wait and see, tunggu sampai dia mantul, dia membentuk sedikit sideways, baru kita mulai putusin apakah kita akan entry pada market ini atau kita menunggu sampai ada sinyal yang lebih baik. Jadi perhatikan teman-teman, untuk minggu keempat ini
banyak sentimen-sentimen yang cukup jelek beredar. Pertama adalah keadaan geopolitik yang di Korea, di Cina India, Cina dengan Amerika Serikat, dari perang dagangnya, dari masalah Taiwan dan masalah Hong Kong, termasuk juga demo-demo yang masih berlangsung di Eropa maupun di Amerika. Jadi kita masih melihat bahwa sentimen ke depannya tidak terlalu cerah untuk indeks harga saham gabungan buat melaju. Tetapi ya kita tidak pernah tahu ya, market always right. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi ini adalah antisipasi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengatur juga langkah-langkah kita, apakah kita akan trading ini untuk short term saja, untuk swing saja, bukan untuk position, dan kita bisa menunggu saat yang lebih baik untuk bisa mengambil saham-saham buat trading position. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.